Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa bertemu kembali di majelis ilmu. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Hari ini jadi ada dua ya. Ada yang kalau penanggalan NU baru besok 1 Muharram dan Istiqlal. Tidak apa-apalah, mau sekarang atau besok, yang jelas kita menyambut tahun baru Islam dengan memulai tahun baru ini dengan menjalankan aktivitas kebaikan, ibadah, mengaji. Mudah-mudahan man asyraqatil bidayah asyraqatil nihayah. Mudah-mudahan awal yang baik memberikan akhir yang baik. Jamaah sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan di surah Thaha sampai ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Illa tadhkiratan, kecuali untuk memberikan peringatan, liman, bagi orang yakhsha, yang punya rasa takut kepada Allah. Pada ayat sebelumnya telah dijelaskan bahwa turunnya Al-Quran itu bukan menjadikan kamu kesulitan, berat. Itu karena dulu Rasulullah itu oleh orang-orang kafir, ya tentu saja Rasul tidak pernah merasa berat. Kita juga tidak pernah merasa berat untuk melaksanakan isi Al-Quran, gitu Pak ya. Rasulullah tidak akan keberatan dengan mendakwahkan isi Al-Quran. Saya juga harusnya tidak boleh merasa keberatan untuk mendakwahkan isi Al-Quran. Bapak, Ibu, dan Saudara juga nggak boleh keberatan untuk melaksanakan isi kandungan Al-Quran. Nah, cuma ayat itu karena tuduhan orang kafir, di mana Rasulullah itu dianggap nyusah-nyusahin diri. Kamu itu ngapain? Sudah enak-enak hidup kok nyusah-nyusahin diri. Itu satu versi. Ada versi lain. Dijelaskan misalnya oleh Syarawi dalam kisah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kisah ini sangat terkenal. Saat itu Rasulullah itu ketamuan tokoh-tokoh Quraisy. Tokoh-tokoh Quraisy. Biasanya kan gitu. Kalau dipegang kepalanya,
diharapkan buntutnya bisa ikut. Nah gitu. Jadi ketika Rasulullah itu ketemuan tokoh-tokoh kafir Quraisy, musuh. Seneng banget Rasulullah. Bukan seneng karena ketemuan tokoh, tapi senang karena dengan begitu Rasulullah punya kesempatan untuk menjelaskan tentang Islam, untuk menjelaskan isi Al-Quran. Sampai Rasulullah harus menggunakan pakaian kebesarannya karena ingin menghormati tokoh Quraisy tadi. Kafir. Di tengah-tengah menjelaskan itu, datang Abdullah ibn Umi Maktum. Beliau ini orang soleh, orang mukmin, tapi dia buta. Beliau tidak tahu kalau Rasulullah sedang sibuk, insya Allah disibukkan untuk memberikan penjelasan kepada tokoh kafir Quraisy. Kira-kira kalau bapak jadi Rasulullah, enak-enak menjelaskan begitu kemudian datang, pasti bapak juga akan marah, ya kan? Ya tunggu nanti, gitu kira-kira. Tapi Abdullah ibn Maktum kan tidak tahu, ya itu sekedar Allah. Oh namanya orang buta, nyelonong aja. Nah, boleh jadi si tokoh kafir Quraisy tadi itu sebenarnya tidak sungguh-sungguh ingin mendapatkan Islam, tapi hanya pencitraan. Udah bisa itu Pak, saya nggak bicara sekarang ya. Dia bisa jadi pencitraan, tapi Abdullah ibnu Maktum benar-benar ingin mendapatkan kebenaran, informasi kebenaran. Oh sekarang banyak, makanya harus apa itu sulit sekali mengidentifikasi seorang tokoh nasional, tokoh politik, tokoh pemerintah, terus ketemu ulama benar-benar mencari kebenaran memang sulit. Tapi kita nggak boleh seuzon. Gitu. Tapi kisah ini memang seperti begitu. Allah yang ngasih tahu. Akhirnya turunlah Abasa. Itu dianggap bahwa Rasulullah itu ini yahrisu wan nabi yahrisu ala hidayatihi wa yakun nafsuhu fi jidalihim amalan fa'iyyah diyallah bihim man dunahu. Jadi Rasulullah memang punya kepentingan dalam arti bahwa dia ingin banget tokoh kafir Quraisy itu bisa masuk Islam. Wah dijelaskan sedemikian rupa, dia ingin bahwa sampai dia Yuriko itu seperti membunuh dirinya. Jadi menjatuhkan harga dirinya untuk di hadapan kafir Quraisy. Hanya gara-gara supaya apa? Supaya bisa Allah berikan hidayah kepada mereka. Tapi itu kemudian Allah menegur. Bahasa kita yang mencela ya, tapi nggak mungkin Allah mencela. Tapi di situ Allah menegur. Abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Allah kemudian menegur dengan turunnya abasa. Kenapa? Kamu itu ngapain? Susah-susah itu jadi artinya gitu. Udahlah, yang penting tugasmu itu hanya ngasih tahu. Yang penting tugasmu itu hanya ngasih hidayah. Apa memberikan petunjuk. Memberikan petunjuk kepada yang benar. Hidayah ilal haq. Tapi kamu tidak punya hak untuk hidayah itu taufik. Beri hidayah dalam arti bahwa dia bisa menerima Islam. Nah, di sini juga Rasulullah ditegur. Bukan berarti bahwa beliau salah, tapi itulah Allah ingin menjaga marwah Islam tadi itu. Saya punya pikiran begini, Pak. Kira-kira kalau posisi saya kayak Rasulullah, saya mungkin melakukan hal yang sama. Betapa banyak. Jadi makanya kita tidak usah terlalu melihat sosok. Kenapa? Karena orang hidayah itu akan diberikan oleh Allah. Tidak akan melihat sosok. Apakah dia pintar atau dia pejabat, dia aktor mana. Allah akan berikan hidayah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencarinya. Jadi, makanya kisah ini diangkat oleh Imam Syarawi sebagai bentuk bahwa kamu tidak usah merasa susah-susah untuk mendapatkan Al-Quran. Jangan susah-susah orang itu ikut kamu, karena tugas kamu hanya menyampaikan. Ya sama dengan para ustadz, kiai dan sebagainya sebagai pelanjut dari Rasulullah. Ya saya tidak ada urusan dengan Bapak. Apakah Bapak dengarkan ceramah saya menjadi baik atau tidak? Tetapi tugas ini harus dilaksanakan. Kenapa? Kalau tidak, itu nanti akan dianggap sebagai kitman ilmu, menyembunyikan ilmu.
Tapi itulah godaan para ustadz, Pak. Godaan para kiai. Kalau nanti yang dengerin sedikit, oh, dia merasa, aduh, nggak harus dengerin. Giliran kita dengerin banyak, wah dia bangga kan dengerin banyak, jadi repot Pak sama. Jadi ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan kita dijaga oleh semuanya. Sama dengan hadirnya Bapak. Kan tidak ada yang tahu, ada yang hadir karena ingin benar-benar pengajian, ngaji. Ada yang hadir karena penceramahnya siapa? Ada Pak ya? Ada. Oh itu nggak dikenal. Loh, gitu. Jadi saya itu bersyukur nggak terkenal itu. Jadi sehingga menyelamatkan yang hadir. Jadi, karena nggak gampang Pak mengolah hati begitu. Sama, sama yang berceramah maupun yang hadir. Tapi tentu saja kita sama-sama bersungguh-sungguh untuk mencari hidayah itu. Illa tadhkiratan liman yakhsha. Nah, Al-Quran turun, tidak diturunkan oleh Allah kecuali memberikan pelajaran. Kepada siapa? Liman yakhsha. Jadi ada persyaratan, Bapak, Ibu dan Saudara. Yakhsha itu takut. Tapi takut ini bersumber dari mahaba, dari satu kekaguman. Orang bisa takut karena dia merasa lemah menghadapi sosok yang kuat. Orang bisa takut karena kagum. Bapak, kalau kita itu begitu sangat kagumi orang, ketemu itu dredegnya Pak ya. Ketemu itu sampai nggak bisa ngomong karena kita kenal, kita tahu bahwa yang kita temui tadi itu ada orang besar, orang yang kita kagumi. Problemnya adalah ketika kita mengagumi orang lain, karena apanya? Karena hartanya, karena jabatannya, karena kedekatannya dia kepada Allah. Di situ masalahnya. Ada orang berusaha dredeg tahu deh, gemetar ketika harus ketemu sama jangan. Ada orang merasa gemetar, dia menjaga cara sikapnya, menjaga cara ngomongnya ketika ketemu orang kaya. Ada orang yang langsung jaga dredeg karena ketemu orang yang taat ibadah, kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakhsha itu adalah rasa takut yang itu hanya ditujukan kepada Allah karena pengenalan manusia atas sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang takut itu. Kalau Bapak dan Saudara, kalau kita takut pada seseorang, kita menjauh atau mendekat? Mestinya menjauh, karena kita takut. Nah, takut yang menjauh namanya khauf. Bapak takut tapi menjauh, itu namanya khauf. Tapi khasyah itu takut tapi mendekat. Ketika saya itu punya kiai misalnya, guru, dan guru itu begitu sangat kagumi, sangat saya kagumi, karena kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja saya tidak akan menjauh, tapi bagaimana saya berusaha mendekat kepadanya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah itu punya sifat dua ya. Ada sifat yang menggambarkan jamaliyahnya, menggambarkan keindahannya, Ar-Razzaq, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Jadi kan kita senang karena Allah punya sifat-sifat ini. Maha pemberi rezeki, Maha pengampun, Maha pemberi rahmat. Kita senang. Tapi Allah juga punya sifat jalaliyah. Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, Sahul Hisab, Sahul Iqab. Jadi sifat-sifat jalaliyah ini yang menjadikan kita takut. Ya, menjadikan kita takut. Mestinya Bapak itu kalau takut dengan begini sembunyi. Saya takut sama sembunyi. Tapi pertanyaannya, Bapak bisa sembunyi dari mana? Bapak bisa sembunyi di mana dari sifat jalaliyahnya Allah tadi? Kalau kita takut dengan macan misalnya, harimau gampang tinggal masuk rumah selesai. Kita menjauh selesai. Kita takut dengan orang gila, gampang kita bisa lari. Tapi kalau kita takut kepada Allah, kita tidak bisa bersembunyi. Kita tidak bisa lari. Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Kita mendekat sama Allah. Nah,
kita berlindung dari sifat jalaliyahnya Allah melalui sifat jamaliyahnya. Artinya, kalau Allah selalu menurunkan rahmatnya sebagai Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah pasti tidak akan menurunkan siksanya sebagai Al-Muntaqim. Ya? Kalau begitu, apa yang kita lakukan? Disinilah khosyah itu kemudian memunculkan sikap ketakwaan. Ya, inna rahmatullah qaribun minal muhsinin. Sama biasa dikasih minuman, kasih minuman. Saya itu kalau ngomong pagi begini terus, Mas, kering. Maka sifat khasyah ini kemudian memunculkan sifat takwa. Takwa itu artinya memelihara diri dari sifat jalaliyahnya, sang maha perkasa, sang maha menyiksa, sang sekarang siksanya dan sebagainya, dengan sifat-sifat jamaliyahnya, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, Asy-Syakur. Dengan cara apa? Dengan cara imtitsalul awamir wajtinabun nawahi. Dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Nah, khasyah ini harus dimiliki oleh seorang mukmin, apalagi orang berilmu. Makanya ketika Al-Quran ingin menjelaskan tentang sosok orang berilmu, ini loh, orang berilmu itu harus punya khasyah, sifat tadi itu. Jadi sifat khasyah adalah sifat rasa takut yang didasarkan atas pengenalan dia kepada yang kita takuti, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika ada orang punya rasa takut kepada Allah, maka pasti akan melahirkan ketaatan, akan melahirkan ketawaduan. Dia nggak perlu, meskipun dia punya kebesaran karena jabatan, kebesaran karena harta, kebesaran karena ilmu, tapi karena rasa takutnya kepada Allah jauh lebih besar, maka hal-hal yang sesungguhnya dia bisa menjadi besar, sesungguhnya punya potensi untuk sombong, dia tidak terselamatkan. Kenapa? Karena dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya apa? Melahirkan ketaatan, melahirkan ketawaduan. Nah, Al-Quran diturunkan oleh Allah akan menjadi pelajaran kepada orang-orang yang punya mentalitas seperti begini ini. Orang punya yang mentalitas, punya rasa khasyah seperti itu. Makanya dalam Al-Quran itu ketika ingin memberikan kriteria seorang ulama, orang punya ilmu, dengan kalimat innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Ini sebenarnya kalau saat diterjemahkan hanya ulama adalah hanyalah begitu. Ulama adalah hanyalah orang yang punya rasa takut kepada Allah. Terima kasih. Karena itu jamaah sekalian, seseorang tidak akan bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran, tapi kalau dia tidak punya khasyah. Imam Mutawawi Sya'rawi dalam pernyataannya, jika manusia itu punya rasa takut kepada Allah, maka Allah akan menjadikan semuanya takut kepadanya. Takut di sini maknanya adalah segan, hormat. Takut karena dilandasi rasa penghormatan. Sehingga seperti Bapak, ketika ketemu orang yang begitu dikagumkan begini. Sikap Bapak itu luar biasa. Begini. Tapi sayangnya tunduk-tunduk tadi itu kadang dipengaruhi oleh hal sifat duniawi. Nah inilah kemudian Abdullah bin Al-Haddad dalam satu pernyataannya. Barang siapa yang menunjukkan rasa khasyah tadi itu, barang siapa menunjukkan tunduk-tunduk tadi itu kepada orang karena jabatannya, karena kekayaannya, maka sesungguhnya dia telah menghilangkan sepertiga dari keimanannya. Karena yang perlu kita kagumi dan kemudian kita hormati adalah orang yang memang kita kenal, punya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya saya senang bahwa Buya Rozi itu ngisi di sini. Saya sendiri juga senang sama dia. Jadi itu makanya kata khasyah ini menjadi persyaratan
Tidak mungkin ada orang mau diingatkan sama Al-Quran kalau dia nggak punya rasa takut pada Allah. Nggak mungkin. Kalau orang nggak takut pada Allah, pasti takut pada yang lain. Makanya kata Imam Sya'rawi, barang siapa yang takut, tidak punya takut pada Allah, tapi takut pada selain Allah, takut nanti jabatannya hilang kalau tidak ikut, takut kalau nggak dapat proyek karena tidak ikut. Kalau dia punya rasa takut kepada itu, seperti begini, kata beliau, Allah akan menjadikan dirinya takut dari segala-galanya. Jadi orang begini ini akhirnya tidak bisa hidup tenang. Kenapa? Karena rasa takutnya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sulit untuk dinasihati. Tidak bisa dikasih tahu. Ada saja alasan. Ah, kamu nggak kayak saya aja. Paling kalau kamu saya, paling kamu juga melakukan hal yang sama. Loh gitu kan. Oh, namanya juga nggak punya rasa takut. Jadi makanya ada satu doa yang saya diajarkan oleh Pak Kiai saya. Allahumma ja'alni nafsan mutmainnah tu'minu bi liqa'ik wa tarda bi qada'ik wa takhsha min khasyatik wa la hawla wa la quwwata illa billah wa taqna bi 'ata'ik wa takhsha min khasyatik. Ya Allah, jadikan bagi diriku nafsu mutmainnah. Berikan aku nafsu mutmainnah. Anugerahi aku nafsu mutmainnah. Dengan nafsu mutmainnah tu'minu bi liqa'ik. Aku akan beriman, percaya akan ketemu dengan Engkau. Loh, ada banyak orang merasa perlu ketemu orang. Sampai dia menyediakan waktu, menyediakan hanya ingin ketemu orang. Kalau nggak ketemu, dia bisa kecewa. Wah, saya pasti sebenarnya saya ingin ketemu itu. Tapi gara-gara akhirnya saya nggak bisa. Mau ketemu orang saja, nggak ketemu saja kok kecewa. Mestinya kita itu merasa penting ketemu Allah lah gitu. Tu'minu bil liqa'i wa tarda bi qada'i Allah, dengan nafsu mutmainnah yang selalu ridha terhadap dengan qada dan qadarmu, keputusan. Wa taqna bi 'ata'i Allah, berikan nafsu mutmainnah yang dengan begitu saya selalu bisa merasa senang menerima dengan pemberianmu. Nah, yang keempat, wa takhsha min khasyatik. Ya Allah, berikan aku nafsu mutmainnah sehingga dengan begitu saya punya rasa khasyah. Ya, saya gunakan istilah ini. Kenapa? Kalau rasa takut, nanti ada takut menjauh, namanya khauf. Khauf itu takut tapi bakal menjauh. Nah, makanya kalimat ini kemudian digunakan oleh Al-Quran. Tadhkiratan liman yakhsha atau tadhkiran liman yakhsha. Al-Quran akan bisa menjadi pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanzilan mimman khalaqal arda was samawati 'ula. Tanzilan ay hala qawli tanzilan. Al-Quran itu turun mimman khalaqal arda was samawati 'ula. Dari zat yang menciptakan langit dan bumi. Jamaah sekalian, ini kalau ini sudah bahasa ya. Dalam bahasa Al-Quran itu menurunkan, turun nazalah, turun itu nazalah. Kalau menurunkan itu bisa anzala, bisa nazal. Gitu. Anzala itu artinya menurunkan, dan kedua-duanya digunakan oleh Al-Quran. Walladzina bima unzila ilaika wa unzila qablik. Ada ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulil kitabi alladzi nazzala wal kitabi alladzi anzala min qabl. Jadi nazzala dia menurunkan, anzala dia menurunkan. Al-Quran, kalau kitab-kitab selain Al-Quran hanya anzala, tidak menggunakan nazzala. Kenapa? Karena anzala itu menurunkan kitab secara sekaligus. Tapi kalau Al-Quran, dua-duanya dipakai. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, pakai anzala. Wa nunazzilu minal Quran, pakai nazzala. Jadi dua kata ini sama sih dipakai, baik anzala maupun nazzal. Karena itu oleh para ulama dijelaskan, kenapa dua kata itu dipakai oleh Al-Quran? Karena tata cara turunnya Al-Quran, kaifiyatul inzal Al-Quran. Al-Quran itu ada satu tahapan-tahapan. Pertama di Lauh Mahfuz. Nah, ketika Al-Quran di Lauh Mahfuz, ini namanya al-kalamu nafsi, tidak ada yang tahu, yaitu hanya Allah yang tahu. Kemudian dari Lauh Mahfuz ke Sama'ud Dunya. Itu Izzah, Sama'ud Dunya dia daf'atan wahidah, dia turun sekaligus.
Dari sana kemudian diturunkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama 20 kurang lebih 23 tahun. Nah, berproses. Makanya proses turunnya Al-Quran itu ada dua. Ada yang secara sekaligus, ada yang kemudian secara berangsur-angsur. Tanzil itu adalah bentuk masdar, bentuk ketiga. Nasoro yang suruh nasron, fa'ala yafulu fa'alan, bentuk yang ketiga. Dari nazzala yunazzilu tanzila. Kalau anzala yunzilu inzalan. Kenapa tanzil ini dipilih? Supaya kita memiliki satu pemahaman bahwa ayat per ayat yang diturunkan oleh Allah itu, terus itu ayat per ayat diturunkan di mana saja, di tempat di mana saja, kepada baginda Rasulullah SAW. Itu semuanya mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul tidak punya peran di sini. Meskipun Rasulullah bicaranya pakai bahasa Arab, Al-Quran juga bahasa Arab. Yang disentuh adalah orang Arab. Tapi Rasulullah tidak punya peran di sini. Tidak kemudian punya ide, kemudian, oh ini manusia saya bikin sendiri. Oh, ini yang kemarin terjadi diskusi yang sangat keras bahwa Al-Quran kalamullah wa kalam Rasulillah. Aneh-aneh. Saya ketika melihat judul ini, judul aneh-aneh. Kenapa? Karena Rasulullah kalau seandainya Rasul punya peran, ada ayat yang diawali dengan kul, ada nggak? Kul wallahu ahad, kul. Kalimat-kalimat yang diawali dengan kul itu artinya apa? Katakan itu mestinya kalimat kul itu nggak usah diucapkan kalau memang Rasulullah yang bikin. Oh, itu logika itu. Makanya cara Sya'rawi mengatakan bahwa Al-Quran itu nggak mungkin Rasulullah ikut bikin. Kenapa? Kalimat kul yang dia ucapkan itu, kalimat kul yang dari Rasulullah itu juga ikut-ikut diucapkan. Misalnya Bapak saya nyuruh, Pak, katakan ya sama orang tuamu bahwa saya akan hadir. Kira-kira Bapak akan ngomong apa sebenarnya Bapak? Pasti begitu, Pak Rasulullah datang. Loh gitu, tidak seperti saya. Sehingga itu kalimat yang Bapak gunakan sendiri. Tapi maksudnya adalah yang saya lakukan. Tapi Al-Quran tidak seperti begini. Kalimat kul tetap diucapkan. Makanya Imam Sya'rawi untuk memberikan satu bukti bahwa Al-Quran itu memang turun dari Allah dan Rasul tidak memiliki peran di dalam kreasi di dalam Al-Quran itu. Ya, salah satu adalah kul tetap diucapkan dan disampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah tidak mungkin punya peran di dalam mengkreasikan ya. Perannya Rasulullah hanya menyampaikan. Perannya Rasulullah hanya menyampaikan, tidak ikut membuat dan tidak ikut menaruh. Tidak ikut menulis dan kenapa? Karena Rasulullah itu adalah ummi. Ma kunta tatlu min qabli min kitab wa la takhudh bi yamin idzal lartabat. Rasulullah itu memang sudah dikonstruksi sedemikian rupa sebagai sosok yang ummi. Ummi itu tidak pernah mendapatkan pelajaran, bukan bodoh. Kalau bodoh itu jahil. Rasulullah senang disifati dengan ummi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi. Jadi gitu. Senang. Benar. Kenapa? Karena sifat ini sifat mana? Sifat pujian kepada Allah. Kepada Rasulullah SAW. Kalau Bapak bahwa ummi itu sama dengan jahil, kafir Bapak. Rasulullah tidak boleh disifati jahil, tapi bisa disifati ummi, karena ummi itu tidak ada sosok pelajaran, tidak ada orang yang ngajari beliau. Makanya sejarah mencatat Rasulullah tidak pernah meninggalkan tempat lahirnya. Tidak pernah Rasulullah itu pergi meninggalkan tempat kelahirannya untuk tujuannya ngaji. Tidak ada. Rasul pernah keluar dari tempat kelahirannya, tapi urusan dagang, bukan urusan ngaji, bukan urusan sekolah. Jadi kalau anak bapak kemudian keluar negeri, urusan sekolah dan kemudian datang jadi pintar, ya wajar karena sekolah. Jadi, tapi Rasul tidak. Tidak ada guru yang mengajari. Makanya wajar kalau Rasulullah itu orangnya itu ummi itu lugu. Bahkan didatangi malaikat sekalipun itu kaget, dipikir itu hantu. Jadi
Kan saking lugunya. Itulah Rasulullah. Karena itu Al-Quran tanzilam mimman khalaqah. Benar-benar diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya tugas menyampaikan, tidak punya kreasi di dalam. Makanya justru disinilah kalau Bapak mengenal ada orang tokoh ahli agama, pinter, top, wes, itu pasti dia punya guru. Ya, gurunya dari siapa? Gurunya dari gurunya. Terus gurunya dari apa? Gurunya pasti dari Rasulullah SAW. Bagaimana tokoh yang umbi yang tidak punya pengetahuan bisa melahirkan tokoh-tokoh besar di dalam Islam? Itu loh tujuannya. Sehingga Rasulullah itu dipilih oleh Allah itu karena keluhuran budinya, keluhuran akhlaknya. Makanya ada sifat wajib yang disitik amanah tabligh fatonah. Fatonah itu cerdas. Cerdas itu tidak selalu harus punya sarjana. Banyak orang sarjana tapi nggak cerdas. Banyak orang yang nggak pakai sarjana tapi cerdas dan itu. Nah, Rasulullah punya sifat kecerdasan tadi itu. Khalaqal arda was samawati wal ardh. Pertanyaannya begini. Kenapa tidak tanzilan mimman khalaqal insan? Diturunkan oleh zat yang menciptakan manusia. Tapi yang dipilih mimman khalaqal arda was samawati wal ardh. Khassas samawati wal ardh li'annaha min 'azmi khalqillah. Allah sering gunakan bumi dan langit untuk menunjukkan kebesarannya. Misalnya di ayat yang lain, la khalqus samawati wal ardh akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit dan bumi jauh lebih besar daripada manusia. Kita melihat manusia saja, sistem tubuh kita berjalan ini kita tidak tahu bagaimana jantung bergerak, bagaimana jantung harus bekerja, bagaimana limpa bekerja, tidak tahu. Kita pasrah semuanya. Kita menyerahkan ke siapa? Kerjanya tubuh ini. Tentu saja kepada Allah. Makanya aneh kalau ada orang bisa melihat rumitnya perjalanan tubuhnya, tidak percaya Tuhan. Ini makanya Allah tidak menggunakan manusia ini. Kenapa kita tidak bisa melihat cara kerja kita? Tapi dilihatkan khalqus sama. Itu yang lebih besar. Ini kenapa? Karena ini untuk menjelaskan tentang ciptaan Allah terbesar, yaitu apa? Langit dan bumi. Makanya untuk memberikan gambaran betapa manusia nanti di surga, Bapak, Ibu, dan Saudara, jamaah sekalian, orang itu kalau masuk surga, dia dapat kapling surga. Berapa Pak besarnya kapling? Arduha ka ardis samawati. Jadi kaplingnya Bapak Ibu di surga nanti itu satu kapling seluas langit dan bumi. Itu kenapa harus menggunakan begini? Untuk menggambarkan betapa kapling surga itu begitu sangat luas. Nah, untuk apa? Informasi seperti begini di Al-Quran? Karena umumnya orang itu seneng kalau melihat ada orang punya rumah gede, lapangannya luas. Kita pasti pikir, saya tadi itu di rumah orang, rumahnya bagus, lapangnya luas, indah, kayak surga. Nah, itu padahal kata surga, tapi ngomongnya kayak surga. Maka inilah kata-kata ini itu untuk mewakili pikiran kita.